Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Smart School. Generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran fisika bersama Ibu Evi Yuliati. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mendampingi Ananda semua. Kali ini kita akan mempelajari materi fisika, yaitu kapasitor. Apa itu kapasitor? Sebelum kita membahas lebih jauh tentang apa itu kapasitor, kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, yaitu anak-anakku semua diharapkan mampu memahami konsep kapasitor. Yang kedua, diharapkan Ananda dapat mengamati proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Dan yang ketiga, Ananda semua diharapkan dapat menerapkan persamaan kapasitor dalam menyelesaikan masalah dengan benar. Kita mulai dari yang pertama. Apa itu kapasitor? Sebenarnya kapasitor ini sedikit mirip dengan baterai, namun dalam proses kerjanya sangat jauh berbeda ya. Nah, kapasitor itu kalau baterai menyimpan kimia yang diubah menjadi energi listrik, sementara kapasitor menyimpan muatan dalam bentuk elektrostatis. Kemudian baterai dalam reaksi kimianya itu menghasilkan elektron, sementara pada kapasitor tidak bisa menghasilkan elektron. Dan yang ketiga, pada elektron yang ada di baterai itu untuk disalurkan pada rangkaian, sementara pada kapasitor elektron justru didapatkan dari proses rangkaian listrik itu sendiri. Jadi proses aliran listrik dari rangkaian diambil elektronnya oleh kapasitor. Sehingga kapasitor itu sendiri dapat menyimpan muatan dan melepaskan muatan jika dibutuhkan. Kapasitor biasa disebut dengan kondensator. Disimbolkan dengan huruf C besar. Jadi merupakan komponen elektronik yang terdiri dari konduktor. Dua konduktor yang terpisah oleh lapisan bahan dielektrik. Secara matematika, nanti kita tuliskan persamaannya. Nah, kita mulai dari jenis-jenisnya dulu. Anda bisa melihat di sini gambar-gambar dari kapasitor. Ada kapasitor keramik, seperti ini gambarnya. Kemudian ada juga kapasitor kertas. Ya. Kemudian kapasitor variabel, kapasitor tantalum, dan kapasitor film serta kapasitor elektrolit. Nah, bagaimana cara kerja dari kapasitor itu sendiri? Tolong perhatikan animasi berikut. Ini adalah sebuah hidrolik mini di mana ada tabung penampungan air, kita asumsikan sama dengan baterai, kemudian dihubungkan dengan balon. Ini ada balon karet. Kemudian ketika kita melepaskan katup ini, maka ada tekanan air yang menuju pipa ke balon dan ada juga yang jatuh. Oke, kita saksikan bersama ya. Dan aliran air ini akan menggerakkan kincir ini. Oke? Nah, sampai kapan ini penuh? Sampai tekanan air yang ada di balon sama dengan tekanan air di penampungan, di tabung penampungan. Nah, ketika ini ditutup, maka kincir ini masih bergerak karena ada aliran tekanan air yang menuju kincir ya. Sampai posisinya kembali ke seperti semula. Begitupun cara kerja dengan kapasitor. Jadi kita analogkan balon ini sama dengan kapasitor. Nah, seperti ini bentuknya anak-anakku. Bagian hitam ini yang ada garis hitam adalah kutub negatifnya, sedangkan yang tidak ada warna hitamnya adalah positif. Kalau dirangkaikan pada rangkaian listrik,
dihubungkan secara paralel ya. Jadi kapasitor ini kita hubungkan secara paralel. Nah, seperti tadi ini adalah penampungannya. Kemudian ini adalah katup atau saklar. Nah, kalau kita supaya lebih mudah mengamati, jadi kita beri simbol dua garis sejajar, ada dua konduktor, kemudian ada lapisan non-konduktif. Nah, lapisan konduktif ini biasanya berisi udara atau bahan lainnya. Nah, pada posisi sekarang ini dianggap muatannya 0, karena jumlah muatan positif dan negatifnya yang biru dan merah itu sama, seimbang. Nah, bagaimana kalau rangkaian ini kita tutup? Apa yang terjadi ketika rangkaian ini kita tutup? Jadi saat ini posisinya tidak bermuatan ya. Nah, kalau ditutup, maka kita amati ada aliran elektron yang mengalir. Aliran elektron ini mengalir, yang satunya ada satu elektron yang masuk ke plat A. Jadi plat A ini kita anggap memiliki muatan -1. Dan untuk menyeimbangkan, maka B juga melepaskan satu elektron. Jadi B bermuatan 1. Jadi dia bermuatan 1. Dan sampai kapan proses ini terjadi? Sampai beda potensial di plat AB, beda potensialnya sama dengan beda potensial baterai. Nah, inilah yang dinamakan dengan proses pengisian. Jadi ini masih berproses, masih mengisi, sampai nanti dalam keadaan beda potensialnya sama dengan baterai. Jadi beda potensial atau V-nya sama ya. Nah, jadi sudah tidak ada lagi elektron yang mengalir, yang bisa masuk ke plat A. Nah, apa yang terjadi? Jadi ini adalah proses. Jadi kalau ini dibuka, ternyata masih bisa menyalakan lampu. Karena ada aliran elektron dari plat A yang menuju ke lampu. Sampai kapan? Nah, sampai ini habis. Itu adalah proses pengosongannya. Jadi seperti itulah proses pengisian dan pengosongan kapasitor. Bisa dipahami ya anak-anakku? Oke. Jadi ini singkat. Jadi menyalakan lampu dengan menggunakan muatan yang tersimpan di dalam kapasitor singkat. Contohnya pada plat film atau alat pendenyut jantung itu menggunakan listrik yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini ada keterangannya. Jadi apabila sebuah kapasitor dihubungkan dengan sumber arus arah, maka dalam beberapa saat akan ada arus listrik yang mengalir masuk ke dalam kapasitor. Nah, kondisi ini disebut dengan proses pengisian kapasitor. Apabila muatan listrik di dalam kapasitor sudah penuh, maka aliran arus listrik akan berhenti. Nah, bila dihubungkan ke kapasitor, ditukar polaritasnya, jadi ini tadi diputuskan, maka dia akan kembali lagi keluar. Jadi ini keluar, muatan elektronnya keluar, sampai ini kembali lagi ke plat B. Itu dinamakan proses pengosongan. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Nah, persamaan kapasitor. Kapasitor memiliki persamaan. Berapa besar kapasitansi kapasitor dalam menampung muatan? Itu dituliskan dengan persamaan seperti ini. Jadi, kapasitas kapasitor itu adalah banyaknya muatan dibagi beda potensial. Ya, cukup sederhana persamaan ini. Dengan satuan kapasitas kapasitor adalah farad, muatan listrik, satuannya coulomb, dan beda potensial satuannya volt. Pada kenyataannya sebenarnya nilai farad ini nilai yang sangat besar. Jadi dalam pengaplikasiannya biasanya yang digunakan adalah milifarad, mikrofarad, pikofarad, ya. Karena farad itu nilai yang sangat besar. Bisa dilihat ini adalah konversinya. Mulai dari farad, milifarad, microfarad,
nanofarad, dan pikofarad. Nah, di sini keterangannya jika turun satu tangga maka dikali 1000, atau jika naik satu tingkatan dibagi 1000. Jadi seperti ini cara mengkonversi. Baik, kita lanjutkan. Nah, selain persamaan C sama dengan Q per V, muatan per beda potensial, ada lagi persamaan yang lainnya, yaitu energi. Berapa besar energi yang tersimpan di dalam kapasitor? Nah, ini persamaannya. W sama dengan 1/2 dikali kapasitor, 1/2 dikali kapasitas kapasitor, dikali beda potensial kuadrat. Oke. Nah, tadi kita tuliskan bahwa C sama dengan Q per V. Kalau nilai C yang ada di sini kita ganti, perhatikan, kita ganti nilai C-nya menjadi Q. Kali ini kita hilangkan satu, nilai beda potensialnya. Maka persamaannya menjadi 1/2 dikali Q dikali V. Sama dengan ini kan? Oke. Nah, kalau misalnya nilai Q-nya nih yang kita mau ganti. Q sama dengan C dikali V. Misalnya ini 1/2. Q-nya diganti dengan C kali V. Kali lagi dengan V. Maka hasilnya sama dengan 1/2 C pangkat 2. Kembali lagi ke persamaan ini. Atau misalnya yang kita mau ganti adalah V-nya. Q per C. Ini 1/2 kali Q. V-nya kita ganti dengan Q per C. Jadi 1/2. Oke, jadi ini ya. Bisa diikuti anak-anakku? Ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi yang mana akan kita gunakan tergantung nanti dari soalnya besaran mana yang diketahui. Oke, ini ada keterangannya. Di sini hampir sama dengan yang tadi. Hampir sama dengan yang tadi, hanya tambahannya adalah nilai energi. Jadi nilai energi ini adalah W, simbolnya dengan satuan Joule. Ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, anak-anakku bisa melihat ini. Ya. Ini adalah rangkaian untuk melihat apakah besar beda potensial akan mempengaruhi kapasitas kapasitor. Di sini terbaca beda potensial ya. Kita mulai dari 0,15. Perhatikan kapasitasnya yang ada di sini dan muatannya. Nah, di sini ketika 0,15 tertulis muatannya 0,04 pikocoulomb dan kapasitasnya 0,3 pikofarad. Nah, kita lanjutkan. Ketika 0,4 volt, apa yang terjadi? Muatannya 0,27, sementara kapasitasnya tetap 0,3. Nah, 0,9 tetap 0,3, muatannya yang bertambah. Sampai pada akhirnya semakin besar beda potensialnya. Nah, ini ya, dari data yang kita peroleh, beda potensial, coba perhatikan, beda potensialnya kita naikkan dari 0,15 volt, 0,4 volt, 0,9 volt, 1,5. Muatannya ikut naik, 0,04 pikocoulomb, kemudian 0,12.
Nah, dengan menggunakan persamaan C sama dengan Q per V, hasilnya dengan menggunakan rumus ini, kapasitas kapasitornya 0,27. Tadi yang di animasi ini tertulis 0,3, jadi dibulatkan. Tetapi kalau kita menggunakan perhitungan langsung dengan persamaan Q per V itu 0,27, jadi mendekati 0,3. Kalau dirata-ratakan hampir sama, jadi 0,3. Artinya kenaikan beda potensial tidak mempengaruhi besarnya kapasitas kapasitor karena muatannya juga ikut bertambah. Nah, bagaimana apa yang terjadi kalau muatan ini penuh? Kita saksikan. Kalau dalam muatan ini penuh, kemudian kita putuskan aliran rangkaian ini kita putus. Nah, apa yang terjadi? Bagaimana cara kerjanya ini? Ya, oke, kita lihat ya animasinya. Oke, kita jalankan saja terus. Nah, coba anak-anakku perhatikan yang tadi ini warna hijau ini tidak bertambah atau kapasitas kapasitornya tetap. Yang warna merah ini dari kecil menjadi lebih besar seiring bertambahnya beda potensial. Nah, kemudian kalau misalnya ini terisi penuh, coba perhatikan ini terisi penuh. Ya, kita hubungkan dengan arus dan lampu. Nah, kita anggap ini sudah diisi, kapasitornya sudah diisi penuh. Kita putus saklarnya. Apa yang terjadi kalau dihubungkan? Maka aliran-aliran elektron ini akan mengalir ke lampu dan membuat lampu ini menyala dengan sangat terang. Ya, jadi seperti itulah cara kerja dari kapasitor. Dan waktunya cukup singkat. Baik, semoga anak-anakku paham cara pengisian dan pengosongan kapasitor. Kita lanjutkan kapasitor 2 keping sejajar. Tadi persamaannya bukan agak ya, tapi memang sederhana. C sama dengan Q per V. Kapasitas kapasitor adalah muatan per beda potensial. Nah, ada lagi persamaan untuk kapasitor untuk keping sejajar. Kalau kita melibatkan mediumnya ya. Nah, perhatikan keping kapasitor ini ada 2. Ada jarak antara kedua keping ini. Jaraknya D, ya. Jaraknya D. Di antara keping ini, kalau diisi oleh udara atau mediumnya vakum, maka persamaan untuk menghitung nilai kapasitas kapasitor itu adalah epsilon 0 dikali A. A itu adalah luas penampangnya ini, luasnya, dibagi jarak D. Jadi besar kapasitor ini ditentukan oleh luas dan jarak. Dan kalau mediumnya udara, maka kita menggunakan epsilon 0. Epsilon 0 ini adalah nilai yang sudah ditetapkan. Permitivitas vakum. Karena nilai tetapan berarti nilainya sudah tetap. 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Ini nilainya sudah ditetapkan ya. Bagaimana kalau di antara dua keping ini diisi oleh bahan lain selain udara atau mediumnya selain udara, mediumnya lain? Maka persamaannya yang ini nilai epsilon 0 diganti dengan E. Ya. Jadi ini yang membedakan. Perhatikan. Nah, nilai E itu permitivitas mediumnya sama dengan epsilon R dikali epsilon 0. Apa itu epsilon R? Permitivitas relatif medium. Dan E0 tadi sudah dijelaskan permitivitas vakum atau permitivitas udara. Jadi persamaannya seperti ini.
Ya. Bisa diikuti? Oke, kita lanjutkan. Jadi sebenarnya dari persamaan ini kita bisa lihat bahwa besar kapasitas kapasitor C ditentukan oleh dua, luas penampang dan jarak. Ya. Baik. Nah, kemudian kapasitor bentuk bola. Bisa dilihat ya. Kapasitor bentuk bola persamaannya, kalau di sini dulu Ibu jelaskan, ada jari-jari R1 yang bagian dalam, kemudian untuk diameter yang bagian luar dari pusat itu jari-jari 2. Kemudian ada medium di antaranya. Nah, kalau mediumnya vakum, maka persamaan untuk menentukan kapasitas kapasitor adalah 4V dikali epsilon 0 dikali R. Jadi kita bicara R lagi karena berbentuk bola, ada jari-jarinya. Kalau tadi keping sejajar luasnya. Kalau di sini berbentuk bola, jari-jarinya. Nah, kemudian, sama dengan yang tadi, kalau mediumnya udara maka digunakan epsilon 0. Ya. Sementara kalau mediumnya selain udara, maka ini diganti dengan epsilon R dikali E0, epsilon 0. Oke, kemudian ini ada K. K itu apa? Nah, K ini sebenarnya adalah 1/4V E0. Jadi ini R-nya tetap ada dan K itu adalah 1/4 V E0. Baik, kita lanjutkan. Ya, kita ke latihan soal. Silakan mengambil alat tulisnya anak-anakku. Kita bersama-sama mengerjakan soal ini. Bisa terbaca? Ibu bersihkan dulu. Sebuah kapasitor keping sejajar memiliki luas setiap kepingnya 20 cm persegi. Ini ada luasnya, berarti simbolnya adalah A. Dengan jarak pisah 0,885 mm. Jarak pisah, masih ingat besaran apa? Betul. D. Ruang antar keping berisi udara dan dimuati dengan beda potensial 100 volt. Beda potensialnya 100 volt. Tentukan A. Kapasitas kapasitor. B. Muatan tiap-tiap keping. C. Energi yang tersimpan dalam kapasitor. D. Jika ruang antar keping diganti dengan suatu bahan dengan permitivitas relatif sebesar 3, tentukan kapasitas muatan, beda potensial, dan energi. Nah, kita bahas dulu yang bagian A, B, dan C-nya ya. Nah, yang diketahui dulu. Dalam soal diketahui nilai A 20 cm kita ubah menjadi meter. Ini ya. Apalagi yang diketahui? Diameter, jarak 0,885 mm kita jadikan meter, maka dikali 10 pangkat min 3. Dan yang diketahui berikutnya adalah beda potensial 100 volt. Ya. Yang ditanyakan untuk soal A, B, dan C yaitu kapasitas kapasitor. Ini A, B, muatan, dan C adalah energinya. Baik. Ada yang tahu persamaan apa yang digunakan untuk soal A? Kapasitas kapasitornya dihitung dengan menggunakan persamaan C sama dengan, betul, epsilon 0 dikali A dikali A dibagi jarak. Ya, ini ya persamaannya.
Kenapa kita gunakan epsilon 0? Karena di sini berisi udara, ya. Nah, sekarang kita masukkan angka-angka yang diketahui. Nah, epsilon 0 itu adalah nilai yang sudah ditetapkan sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ini nilai tetapan dikali luas penampang, dikali 20 kali 10 pangkat min 4 meter persegi, dibagi 0,885 kali 10 pangkat min 3. Nah, kalau ini kita sederhanakan, ini menjadi 10, ya. Jadinya 20 kali 10, 200, kemudian dikali 10 pangkat min 12, kali 10 pangkat min 4, ini kita naikkan menjadi positif 3. Min 12 dikurang 4 tambah 3 adalah min 13. Jadi ini 200 kali 10 pangkat min 13. Maka hasilnya adalah 2 kali 10 pangkat min 11 farad. Oke, bisa diikuti ya anak-anakku. Kita ke soal B, muatan. Masih ingat persamaan muatan? Ya. Persamaannya adalah muatan sama dengan C dikali V, ya. Jadi kita tinggal memasukkan nilai C-nya. Oke. C yang kita peroleh 2 kali 10 pangkat min 11 dikali beda potensialnya 100. Maka hasilnya 2 kali 10 pangkat min 9 kolam. Mengerti ya? Mudah ya? Selanjutnya, usaha sama dengan 1/2 dikali Q dikali V, sama dengan 1/2 di Q yang kita peroleh ini 2 kali 10 pangkat min 9 dikali beda potensialnya yang di soal 100 volt. Ya, jadi hasilnya 2 kali, kita bisa coret ini. Jadi hasilnya 10 pangkat min 7 joule. Oke, bisa diikuti ya. Nah, kita lanjutkan. Untuk soal D, sebenarnya ini masih soal yang pertama, tapi kita akan menjawab soal D. Di soal D itu ada besaran yang diketahui, karena mediumnya diganti dari udara, diganti dengan medium yang berbahan lain, yaitu sebesar permitivitasnya 3 kali, permitivitas relatifnya 3 kali. Ini ya. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah sama, yaitu tentukan kapasitas. Ini C aksen, kita kasih tanda koma di atasnya, C aksen, V aksen, dan W aksen. Untuk membedakan yang tadi berisi udara, diantaranya kalau ini berisi medium lain. Nah, persamaan apa yang digunakan? Nah, kita lihat. Kalau yang tadi kita hanya menggunakan persamaan yang untuk A ini. C sama dengan E0 dikali A per D. Karena ini mediumnya diganti, maka kita menggunakan E sama dengan ER kali E0. Ya, ini yang kita gunakan. Nah, kemudian C aksen ini bisa menjadi lebih sederhana cara menghitungnya, yaitu epsilon R dikali C. Oke, maka epsilon R bernilai 3.
dikali dengan nilai C yang kita dapatkan 2 kali 10 pangkat min 11. Maka hasilnya adalah ini. 6 kali 10 pangkat min 11 farad. Bisa ya diikuti? Kita lanjut ke soal beda potensial. Yang ini. Persamaan yang digunakan. Nah, kalau yang ditanyakan muatan, maka muatannya sama. Nah, ini dia ya. Jadi, muatannya sama. Muatannya sama, ini baik Q maupun Q aksen sama. Yang ditanyakan adalah ini. VE, beda tegangan atau beda potensial pada medium yang kedua. Nah, jadi kita masukkan nilai Q yang kita dapatkan di soal B, kemudian nilai C-nya juga kita masukkan. Nah, kita keluarkan nilai beda potensial yang akan kita hitung. Jadi Q per C. Ini kita bisa coret 2/6 berarti 1/3. Jadinya 1/3 dikali 100. Bisa ya diikuti? Jadi min 9 ditambah 11 positif 2 atau 100/3. Kemudian untuk soal berikutnya adalah hitung energi. Yang ini, coba perhatikan, W aksen sama dengan 1/2 Q aksen dikali V aksen. Nah, kita tinggal masukkan 1/2 dikali 2. 2 kali 10 pangkat min 9 itu adalah Q. Dan beda potensial aksen itu. Ini. Nah, kita coret ini. Jadi, sepuluh pangkat min 9 dikali 100/3. Oh, seharusnya di sini ada per 3 ya. Per 3 joule. Oke. Semoga anak-anakku bisa mengikuti. Jadi terus berlatih untuk lebih memahami soal ini. Kita lanjutkan. Kemudian tadi itu sampai ke materi ini. Nah, kita ke sini dulu ya, susunan kapasitor. Susunan kapasitor ini pada gambar terlihat ada dua, yaitu susunan secara seri dan secara paralel. Perhatikan untuk yang seri terlebih dahulu. Pada rangkaian seri untuk kapasitor, muatannya sama. Jadi Q-nya sama ya. Q-nya sama, jadi Q1 sama dengan Q2, sama dengan Q3, jadi kita anggap sama dengan Q. Yang berbeda adalah beda potensialnya, V-nya dijumlahkan. Perhatikan persamaan ini, masih ingat rumus beda potensial? C, Q per V, atau V sama dengan Q per C, ya. Jadi kalau yang ini kita ganti dengan Q per C sama dengan V1-nya berarti Q1 ingat, di sini Q-nya sama. Sehingga Q1 sama dengan Q. Q2 juga sama dengan Q. Jadi, Q, kita keluarkan saja Q dalam kurung
Ini kan sama, kita coret saja. Maka hasilnya menjadi 1/C yang ini. Ya. Jadi sama dengan ini rumusnya. Nah, kalau kita melihat persamaan ini, masih ingat persamaan rangkaian resistor ya? Kebalikan. Kalau pada kapasitor, kalau susunannya seri, maka seperti ini, 1/C1 ditambah 1/C2 tambah 1/C3. Pada resistor masih ingat, kalau seri langsung saja ditambah R1 tambah R2 tambah R3. Kebalikannya ya. Selanjutnya, untuk rangkaian paralel. Nah ini, apa yang sama? Ternyata yang sama adalah beda potensialnya. Yang berbeda atau Q-nya yang dijumlahkan. Jadi seperti ini. Tegangan atau beda potensial 1 sama dengan beda potensial 2, sama dengan beda potensial 3, sama dengan V. Nah, kalau masih ingat tadi Q sama dengan C sama dengan Q per V. Sehingga Q C dikali V. Persamaan ini kita tuliskan seperti ini. C dikali V sama dengan C1 kali V1. Nah, apa yang sama? Beda potensial. Jadi V1, V2, V3 Ibu keluarkan, jadi V saja. Jadinya di sini C1 ini sama. Maka menjadi C sama dengan, jadi seperti itu. Jadi sama dengan ini. Untuk kapasitor yang disusun secara paralel untuk menghitung C totalnya. Ya. Baik, kita lanjut ke latihan soal untuk rangkaian seri dan paralel. Kita lanjut ke latihan kedua ya. Nah, silakan anak-anakku mengambil kembali alat tulisnya, menyelesaikan soal latihan kedua ini. Nah, di sini ada 4 kapasitor yang sama besar, yaitu C, disusun seperti gambar ini. Ini gambar apa? Seri atau paralel? Betul, campuran. Ada serinya, ada paralelnya. Pertanyaannya, besar kapasitas pengganti antara titik A dan B adalah, jadi berapa penggantinya? Totalnya berapa nih? Nah, ini kan disusun secara paralel. Jadi, masih ingat, kalau ini kita hitung, maka rangkaiannya akan seperti ini. Ini adalah C untuk yang ini 2C. Dan ini sudah berbentuk paralel. Berarti cara menghitung C totalnya ya, seperti ini ya. Nah, kita lihat jawabannya. Nah, ini. Di sini anak-anakku bisa melihat yang ini. Samakan penyebutnya. Jadi C ditambah 1/C ditambah 1/2C ditambah 1/C. Jadi samakan penyebutnya 2C. Maka hasilnya adalah yang satu ini menjadi 2. Jadi nilainya ini sama. 5/2C atau C total adalah 2/5C. Opsi yang mana yang sama? Yang tepat? Ya, betul. C. Ya. Mudah ya? Semoga anak-anakku semua bisa mengikuti. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, perhatikan gambar rangkaian kapasitor di bawah ini. Bisa terlihat? Ini ada berapa kapasitor? Ya, ada 5.
kemudian dihubungkan dengan satu beda potensial sebesar 4 volt. Pertanyaannya, besar energi kapasitor total. Jadi yang ditanyakan energinya, tapi untuk menghitung energi kita harus tahu dulu C totalnya. Nah, dengan cara yang sama dengan soal kedua, ya, kita hitung dulu yang ini. Yang paralelnya. Sehingga C total itu 1/2. Ini ditambah, karena ini paralel, maka cara menghitung C totalnya 1 tambah 1 menjadi 1/2 juga. Tambah 1/2. Nah, kan di sini sudah sama penyebutnya, sama-sama penyebut 2. Berarti, nah ini nih. Nah, ini CP1 itu adalah ini. C paralel 1. Jadi hasilnya 4 jadi Ibu tulis ini 1/C total 4/2. Atau C total 2/4 atau 1/2, ya. Kemudian kita masukkan nilai ini, C total ini, ke persamaan energi. Karena yang ditanyakan adalah energinya. Ada yang sudah dapat jawabannya? Nah, coba anak-anakku masukkan angka-angkanya. 1/2 dikali C total. Kita tadi dapat C totalnya 1/2. Berapa beda potensial? Nih, 4 volt dikali 4 kuadrat. Maka usahanya ini 1/4 dikali 4 kuadrat 16. Jadi kita tulis saja 4 kali 4. Kita coret 1. Jadi jawabannya adalah 4 joule. Opsi yang mana yang tepat? Betul. E ya. Opsi yang paling tepat adalah E, 4 joule. Oke, bisa dipahami anak-anakku? Ya, semoga bisa ya, karena soal ini sebenarnya kalau kita terus berlatih akan mudah untuk menghitungnya, karena angka-angkanya juga angka-angka yang tidak begitu besar. Jadi meskipun angka besar, kalau kita terus berlatih akan memudahkan kita menyelesaikan soal-soal kapasitor. Baik, barangkali Ibu akhiri pertemuan kita. Anak-anakku tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran fisika dan pembelajaran Smart School lainnya. Terima kasih sudah bergabung dan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi Smart School berkarakter cerdas.